Man qara'a surat al-kahfi, siapa yang baca surat al-kahfi yaumal jumu'ati, malam Jumat, subuh Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, adha'a lahu min nur, Allah menerangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita istiqomah mengamalkan surat al-kahfi. Bagaimana hukumnya perempuan joget? Perempuan itu dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya aurat. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, mohon maaf, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh nampak illa hadza wa hadza, telapak tangan. Dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud telapak tangan zahiruha wa batinuha, ini boleh, ini boleh, ini boleh, 1, 2, 3, yang lain tutup. Suaranya bagaimana? La tahdha'na bil qaul, jangan bersuara mendesak-desak, lemah gemulai. Kenapa tidak boleh perempuan bersuara lemah gemulai? Yatma allazi fi qalbihi marad, ada laki-laki yang kalau dia mendengar suara itu dia langsung error. Makanya kalau datang telepon salah sambung, ibu jawab jangan lemah gemulai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini di mana? Palu. Jangan lemah lembut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itulah yang menyebabkan perbuatan maksiat. Kalau suaranya saja mesti hati-hati, apalagi gerakan tubuhnya. Maka jangan ajarkan dia joget-joget. Kalau di depan orang banyak laki-laki yang tidak mahram. Tapi kalau dia berjoget sesama perempuan, menutup aurat, kami Pak Ustaz sama perempuan memang betul, tapi live TikTok sama saja dilihat orang lain. Sibukkan anak kita dengan tahfiz Quran, sibukkan dengan membaca Al-Quran, berzikir, jangan disibukkan dengan perbuatan maksiat dan dosa. Bagaimana hukumnya seorang perempuan bekerja, berkarir membantu suami, mengakibatkan perhatian kepada anak tidak maksimal? Aslinya perempuan itu waqarna fi buyutikunna, di rumah. Laki-laki yang pergi mencari nafkah, perempuan di rumah. Tapi perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku 5. Yang pertama, izin suami. Dan suami yang memberikan izin itu memang tulus, bukan di bawah ancaman. Bang setuju ya, kalau nggak setuju awas. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Di tempat bekerjanya jangan sampai solehnya soleh jahiliyah, muka putih tangan hitam. Tak paham sendiri. Yang ketiga, la tusafiranna imra'atun illa ma'azi mahramin, jangan pergi keluar rumah musafir tanpa mahram. Keluar kota, alasannya ini udah macam abang saya, ini udah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'azi mahramin, jangan berdua-duaan dengan tidak mahram. Berawal dari berduaan, berlanjut dengan curhat, berlanjut dengan nyaman, akhirnya terjadilah apa yang terjadi karena setan belum pensiun. Yang kelima, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Izin suami, tidak soleh jahiliyah, tidak pergi musafir tanpa mahram, tidak berduaan, dan kewajibannya tidak tinggal. Quality time. Kalau memang ibu bekerja pulangnya jam 4 sore, sampai rumah jam 5 mandi bersih, 6, 7, 8, 9, 10, 15
jam tetap dengan anak. Jangan sudah dari pagi sampai sore kerja, sampai di rumah anak datang nunjukkan PR. Ini PR adik mah, ibu tetap juga main. Ini PR adik mah, anaknya dipoto. Ini anak resek banget. Handphonenya matikan. Karena dari pagi dia tidak dapat kasih sayang, maka 6, 7, 8, 9, 10 berikan dia kasih sayang yang sempurna. Bagaimana hukumnya seorang perempuan bekerja? Dalilnya mana perempuan boleh bekerja? Asma binti Abi Bakar membawa makanan onta di atas kepalanya. Nabi melihat, Nabi menolong dan mengantarkannya pulang tanpa melarang. Hadis takriri. Seandainya tidak boleh pasti Nabi marah. Asma, jangan keluar lagi. Itu hadis takriri, perempuan boleh beraktivitas dengan tetap menjaga 5 syarat tadi. Bukan kata Abdul Somad, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Fatwa Al-Azhar. Ustadz minta doanya biar cepat dapat jodoh. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit dan susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Maksudnya adalah surat Yasin. Dalam muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. Maka baca surat Yasin, setelah baca minta pada Allah, ya Allah, barokah surat Yasin, mudahkanlah jodoh. Adakah yang sulit bagi Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Gak ada yang sulit bagi Allah. Asam di laut, asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belanga. Itu kata orang Indonesia. Kalau kata orang Barat, man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bertemu di bumi. Tidak ada yang sulit bagi Allah mempertemukan. Rezeki, langkah, pertemuan, maut dalam kuasa Allah. Minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Setelah baca Yasin, salat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli dalam hati. Hajatnya jangan disebut. Apalagi sholatnya di masjid kuat-kuat. Usolli sunnatal hajat, untuk jodoh. Nanti ditanya kawan sebelah, udah umur berapa? Allahu Akbar. Minta di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Di sujud itulah minta selama-lama sebanyaknya kepada Allah. Jangan dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Minta kepada Allah. Ya Allah, tak ada yang sulit bagimu. Kirimkanlah seorang pangeran yang paling ganteng sedunia akhirat. Amin. Yang ketiga, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni fardan, jangan biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pewaris. Yang menghafal doa ini yang gadis sama yang lajang aja. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku sendirian, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Ustadz, awal bulan depan saya mau ujian tutup. Maksudnya ujian sidang terbuka dan tertutup. Mohon doanya. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan Allah. Ada hadis tentang perempuan, tidak akan bahagia suatu kaum jika urusannya diserahkan kepada perempuan. Sedangkan fenomena saat ini, banyak perempuan jadi pemimpin. Tolong Ustadz luruskan. Ini nanti banyak terjadi di 2024.
ketika pemilihan pilkada dan caleg. Saya sebutkan hadisnya. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau menyerahkan urusannya kepada perempuan. Yang dimaksud dengan kaum situ adalah orang Persia. Yang dimaksud perempuan di situ adalah buran. Ada raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Kisra punya anak perempuan namanya Buran. Ketika Kisra mati, Buran masih kecil, tidak punya kepakaran, keahlian bidang politik. Tapi karena mereka memakai sistem monarki kerajaan, akhirnya mereka melantik Buran menggantikan bapaknya untuk menjadi raja Persia. Berita itu sampai ke Nabi, maka Nabi mengeluarkan hadis. Kata Nabi, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung Persia mengangkat pemimpinnya perempuan yang tidak punya keahlian di bidang politik karena masih anak kecil. Kronologis hadis itu dalam ilmu hadis disebut dengan ilmu asbabul wurud. Sebab kalau ayat asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Jadi kalau ada perempuan akidahnya kuat, ilmunya hebat, disiplin, tepat waktu, maka dia bisa jadi pemimpin. Jelas? Jelas. Habis. Jadi di antara kelebihan ibu-ibu itu adalah kejujuran, terutama masalah makan dan belanja. Ini perlu dipertahankan, betul? Kalau kita ketemu ada anak kecil umur 6 tahun sudah hafal Quran, saya datang menemuinya di hotel karena teman saya ngasih tahu ada anak kecil umur 6 tahun kelas 1 SD hafal Quran, jilbabnya panjang, anaknya baik. Itu yang hebat bapaknya apa ibunya? Betul ya.